Saya sedang menguji 3 alat oksihidrogen generator yang baru selesai saya rakit. Ada 3 alat ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja alat ini dan bagaimana merakitnya. Alat ini menggunakan tabung mereknya Nanotech, tabung housing RO Nanotech yang dengan drat ukuran 1/4. Tabungnya tabung 10 in. Lalu didrat dengan dititikin pakai solder, dibor dengan bor 1 mili, lalu dipanaskan pakai bornya, dibakar, lalu didrat pakai drat RO 1/4. RO 1/4 ke 3/8 selangnya. Ini jadi untuk sirkulasinya ini tersambung ke dry cell, lalu keluar dari atas tersambung lagi ke tabung. Jadi airnya terus sirkulasi. Ini tabung pertama diisi air sampai penuh, kira-kira 1,5 liter air demineral supaya nggak kotor. Tapi kalau nggak ada air demineral ya air yang layak minum aja. Cuman lama-lama akan ada endapan di bawah karena kan airnya dirubah jadi gas. Jadi ada sisa endapan kalau pakai air yang masih ada kadar logamnya. Tapi kalau enggak ya pakai demineral ya otomatis airnya hampir selalu bersih. Ini ada keran untuk buang. Jadi kalau buang tinggal pakai selang, tinggal buka keran. Lalu ini ada kelang buat buang angin kalau kita mau memasukkan air dari sini. Ini model ditekan terus ditarik. Ya. Ini RO 3/8 juga ukurannya. Nah, kalau mau masukkan air dari situ ini harus dibuka supaya airnya bisa turun, bisa masuk ke dalam tabung. Lalu di belakangnya ini disambung selang. Ini tadi selang buat buang angin, sambung selang ke sini, ke tabung kedua. Nah, tabung kedua ini saya udah bikin sambungan, jadi di dalam selangnya tersambung ke selang ke bawah ke batu gelembung nano. Nah, batu gelembung nano nanti kalau dan tekanan dia menyaring seperti ini. Nah, jadi di tabung kedua ini diisi air sampai penuh. Airnya air layak minum aja, boleh demineral boleh, enggak boleh. Tujuannya untuk menyaring kontaminasi dari plat dan dari ketidakmurnian air atau ketidakmurnian KOH yang digunakan. Nah, akan disaring, kotorannya akan mengendap di air di bak kedua ini ya. Kalau lama-lama airnya akan jenuh, maka tanda-tandanya airnya jenuh, gas oksihidrogennya ada bau. Kalau nggak ada bau berarti belum kotor. Nah, nanti kalau udah kotor ya airnya tinggal dibuang. Ini buat mengisi dari sini bisa, untuk membuang juga bisa. Untuk mengisi sama, ini ada keran buat buang angin. Jadi diisi dari sini pakai botol. Sama sini ke sini juga pakai botol. Kalau ngisi yang pertama, ngisi yang kedua juga pakai botol. Lalu buang anginnya dari sini. Nah, dry cell yang digunakan ini susunannya 13 plat, minus, lalu 5 netral plat, lalu plus, lalu 5 netral plat, lalu minus. Ini karetnya jaraknya 1 mm, satu terhadap yang lain. Lalu ini saya cor pakai lem campur bening. Kalau udah terpasang seperti ini, baut-bautnya tidak boleh diputar-putar, karena kalau diputar-putar dry cell-nya tekanannya akan kacau, tekanan karetnya, lalu dia akan bocor dan harus dibongkar, dibersihkan lagi, dirakit ulang. Jadi ini tidak boleh diputar-putar lagi. Lalu saya lupa tadi cerita, di bak pertama KOH itu maksimum 30 gram KOH ditimbang, tidak boleh lebih, kurang nggak apa-apa. Nah, setelah dimasukkan 30 gram, dimasukkan air demineral pada saat pertama mengisi, dipakai. Kalau nanti airnya berkurang hanya boleh ditambah air, KOH tidak boleh ditambah. Kalau
sempat tumpah, KUH-nya kadarnya berubah, air harus dibuang semua, lalu isi air baru, isi KUH baru. Dibuang semua sampai kering ya, sampai pakai dari sini dibuang semua pakai selang sampai kering. Nanti ini kan bisa diangkat, dimiringkan. Ini bisa diangkat, dimiringkan kalau mau membuang air kan ya, bisa miringkan gini sehingga air di dry cell pun ikut terbuang. Jadi sekali lagi, air hanya boleh ditambah air demineral, tidak boleh ditambah KUH. Kalau ditambah KUH, hasil gasnya akan lebih besar dan akibatnya dry cell-nya cepat bocor karena tekanan. Nah, dry cell ini ada dua kabel plus sama kabel min tersambung ke output DC dari power supply plus dan min. Nah, jika dry cell-nya kotor, tinggal dibalik plus sama min, maka kotoran akan jatuh ke air, akan mengendap di bawah tabung pertama. Tapi ya kalau ada kotoran juga tidak perlu dibuang sih airnya, karena tidak berpengaruh ke hasil gas kalau di tabung pertama. Jadi tinggal plus dibalik ke min, kotorannya akan rontok dengan sendirinya dan akan jatuh di bawah sini, kotoran dari plat ini. Karena selama proses elektrolisis kan terjadi electroplating, yaitu kotoran dan logam-logam dari plat positif akan berpindah ke plat negatif, sehingga satu sisi ini kan ada 13 plat, satu sisi dari setiap 13 plat ini akan kotor. Kalau kutubnya dibalik ya akan rontok yang sisi lainnya yang kotor gitu. Lalu ini saya pakai botol yang biasanya buat oksigen, buat humidifier oksigen, tapi di sini batunya saya lepas, batu gelembungnya saya lepas karena di Indonesia batu gelembungnya kualitasnya jelek-jelek, suka bikin buntu. Kalau ini buntu akhirnya merusak plat ini, jadi tekanannya besar sehingga bocor. Jadi batunya saya lepas. Toh sudah ada batu gelembung nano yang di sini yang menyaring semua kotoran. Jadi fungsinya ini bukan untuk menyaring kotoran, tetapi kalau kita bernafas kan kita tarik nafas dan buang nafas. Pada saat buang nafas ada udara balik ke tabung ini. Jadi udara baliknya tidak masuk ke tabung besar. Jadi tabung besarnya nggak perlu sering-sering dibersihkan. Yang sering dibersihkan yang akan kotor, yang akan ada lendir-lendir dari kontaminasi pernapasan itu tabung ini. Cucinya tinggal dibuka. Tinggal dibuka. Saya contohkan bentar. Tinggal diputar, dibuka, ya. Lalu isi air panas di dispenser, air panas 80 derajat cukup sampai garis yang atas, lalu dipasang, maka otomatis steril. Selang kalau ganti orang juga harus ganti selang ini ya, selang kanula atau selang masker oksigen, karena itu bisa menularkan penyakit. Apalagi ya. Jadi ini dry cell-nya. Terus saya perdekat itu, jadi ada 13 plat yang masing-masing di jaraknya ada karetnya. Di 13 plat tuh antar plat ada karet. Ini gelembungnya seperti ini. Oh iya, ini power supply-nya menggunakan power supply untuk CCTV yang 10 ampere. Ini saya pakai yang tanpa fan supaya tidak ada listrik yang terbuang ke fan. Ini saya putar, jadi dia bisa disetel. Di sini ada putarannya, volt adjustment-nya. Yang ini alat ini saya setnya di 11,8 volt. Jadi saya harus pertimbangkan jangan sampai alat ini menghasilkan gas terlalu besar. Manusia itu hirup hidrogen juga ada batas kemampuannya. Kalau lebih dari itu akan dibuang ke pembuangan nafas, nggak diserap, jadi buang-buang listrik saja. Kedua, dry cell ini kalau hasilnya kebanyakan dia bisa karetnya tertekan lalu lepas. Jadi saya harus cari pertimbangan kira-kira enaknya di berapa volt ketika kondisi dingin. Ini baru jalan ya, baru jalan 2 jam kira-kira. Ini masih 30 derajat, suhu ruangan 29 derajat. Nah, kalau kondisi makin lama jalan dia akan makin panas. Makin banyak KUH makin panas. Makin panas makin banyak hasil gas. Jadi saya harus
ambil pertimbangan, dan untuk alat ini saya ambil di 11,8 volt. Platnya ini saya pakai SS304 lokal. Jadi oksihidrogen ini punya sifat kalau tekanan naik atau panas naik atau voltase naik atau kadar KOH naik, maka hasil gas bisa naik berkali-kali lipat. Jadi saya harus pertimbangkan bahwa alat ini setelah dipakai beberapa jam akan lebih panas dan hasil gasnya akan lebih banyak. Tapi jangan sampai merusak alatnya menjadi bocor. Nah, di sini karetnya pakai karet untuk RO yang ukuran 1/4 yang warna hitam. Untuk pemasangan seperti ini tidak bisa menggunakan karet warna putih karena karet warna putih gampang melar. Jadi karetnya harus karet yang warna hitam. Bentar, saya cari contoh karetnya. Seperti ini karetnya. Karetnya warna hitam. Jadi kalau karet warna hitam, dia tidak bisa ditarik-tarik. Kalau dia dimelarkan, dia akan putus. Kalau dia kena terlalu panas, dia akan putus. Tapi kelebihannya dia tidak gampang ketarik. Dia tidak gampang melar. Jadi dia akan lengket di sini. Kita kalau masangnya bener ya, dia nggak bocor dan nggak putus. Kalau masangnya salah atau kekencengan, dia akan putus. Nah, untuk pembuatan tabung ini setelah saya drat itu harus dikikir sampai halus. Karena kalau nggak dikikir nanti ada yang tidak rata itu akan memotong karet hitam ini. Jadi karet hitamnya cepat putus. Jadi harus dikikir sampai halus. Oksihidrogen ini saya tidak berani untuk diminum. Saya hanya dihirup. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bak kedua saja ini kontaminasi dari plat, kontaminasi dari air, kontaminasi dari KOH itu banyak. Jadi apakah kita percaya ada alat oksihidrogen? Oke, misalnya tanpa KOH, tapi kan ada plat, ada kotoran plat. Kalau nggak ada kotoran plat, maka nggak perlu dibersihkan. Kalau perlu dibersihkan, kadang-kadang ada alat oksihidrogen perlu dibersihkan pakai citric acid, berarti dia ada ampasnya. Nah, kalau ampas itu kita minum, kita nggak berasa. Kalau hirup, kalau gasnya nggak murni, ada kontaminasi, misalnya kontaminasi dari KOH, atau ada kontaminasi misalnya ada bau-bau klorin karena airnya mungkin ada zat kandungan-kandungan tertentu yang menyebabkan muncul klorin, misalnya ada kandungan garam sehingga di elektrolisis muncul klorin, atau misalnya ada kandungan-kandungan lain ya, banyak ya yang mungkin dari airnya. Itu kalau ada dia pasti ada bau atau ada rasa. Jadi kalau tidak ada bau, tidak ada rasa, ya berarti gasnya bersih. Saya pernah coba, saya hirup gas ini yang belum disaring. Gasnya ada kayak kabut-kabut asap. Di YouTube saya yang lain ada yang contoh gas hasil elektrolisis ini kalau tidak disaring. Coba ya, saya kalau buka sini, ada nggak dia gasnya? Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Saya cari dulu, mungkin ada yang bisa kasih lihat gas. Kalau tidak disaring. Oh, ini enggak, ini cukup bersih. Biasanya ada kayak kabut gitu, kayak fog gitu yang keluar di tabung pertama ini biasanya. Warnanya agak putih-putih kayak kabut ini. Ini kan kayak kabut airnya. Nah, itu kalau dihirup 1 jam aja muntah-muntah gitu. Itu kabut KOH gitu. Jadi saya pernah coba, ada nggak ya barangnya? Oh, ini. Saya pernah coba gas yang belum disaring, saya alirkan ke kacamata. Kacamatanya yang bahannya akrilik aja bisa hancur seperti ini karena ini ternyata ada kabut KOH. Jadi kalau ada kabut-kabut kayak uap-uap, berarti belum murni oksihidrogennya. Kalau murni tidak ada uap-uap. Kalau ada uap dikenain ke akrilik aja begini. Bagaimana kalau kita hirup atau kita minum? Kalau kita minum kan nggak berasa. Kalau dihirup masih ada rasanya. Nah, jadi saya nggak sarankan diminum. Dan jika ada bau, Anda pakai alat oksihidrogen dari saya atau dari orang lain dan ada bau atau ada rasa, ya berarti bikinnya belum benar, belum disaring dengan benar.
Sekian, terima kasih.